Halo teman-teman, selamat datang di Laboratorium Lean and Sustainable Supply Chain. Welcome to Genba Session. Nah, di Genba Session ini kita akan lebih mengenal fasilitas dan juga peralatan yang akan digunakan. So, without any further ado, let's start with our Genba Session. Tapi sebelum kita akan masuk ke pengenalan fasilitas dan juga perlengkapan dalam perakitan, penting untuk memahami dan juga menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan standar terlebih dahulu. Meskipun kegiatan ini dilakukan di laboratorium, kita tetap wajib menggunakan APD karena kegiatan ini memsimulasikan kondisi nyata di lantai produksi. Nah, APD yang harus digunakan meliputi helmet, wear pack, dan safety shoes. Jangan lupa pastikan semuanya digunakan dengan benar ya, demi kerapihan dan kenyamanan selama proses perakitan berlangsung. Kalau sudah, artinya kita telah siap untuk memulai rangkaian proses perakitan. Halo teman-teman, selamat datang di Stasiun Kerja 1 yang merupakan stasiun kerja pertama dalam rangkaian proses perakitan produk. Di stasiun kerja ini, kita akan merakit bagian dasar produk. Komponen yang akan dirakit di sini terdiri dari chassis, axle, holder, dan juga bolt tipe 1. Adapun di depan kita juga terdapat lembar petunjuk kerja untuk menunjukkan urutan pekerjaan dalam merakit produk. Perakitan dimulai dengan mengambil chassis sebagai rangka utama, lalu mengambil axle, dan pasangkan holder di bagian kanan dan kirinya. Lalu pasangkan di chassis. Lalu pasang bolt tipe 1 di bagian atas kanan holder, di bagian bawah kanan holder, di bagian kiri atas holder, lalu di bagian kiri bawah holder. Lalu lakukan langkah yang sama untuk di bagian belakang chassis. Kalau semua langkah sudah dilakukan, maka proses perakitan sudah selesai dan produk siap dilanjutkan ke stasiun kerja berikutnya. Halo teman-teman, selamat datang di Stasiun Kerja 2 yang merupakan kelanjutan dari proses dari Stasiun Kerja 1 dalam rangkaian perakitan Toyota Production System. Jadi di Stasiun Kerja 2 ini kita akan melakukan proses perakitan AC tire atau pemasangan roda pada produk yang telah dirakit di stasiun kerja sebelumnya. Nah, di Stasiun Kerja 2 ini komponen yang akan digunakan yaitu ada tire dan nut. Nah, setelah menerima produk dari Stasiun Kerja 1, di Stasiun Kerja 2 ini kita akan melakukan pemasangan keempat roda. Yang langkah pertama yaitu adalah pemasangan roda bagian depan. Kemudian dikencangkan dengan menggunakan nut. Kemudian pada bagian kiri depan, lalu dikencangkan juga dengan menggunakan nut.
kemudian pada bagian kiri belakang, dan pada bagian kanan belakang. Oke, setelah keempat roda terpasang, jangan lupa untuk pastikan bahwa nut sudah terpasang dengan sempurna. Jika roda setelah terpasang dengan benar, maka proses perakitan di stasiun kerja 2 telah selesai dan produk dapat dilanjutkan ke stasiun kerja berikutnya. Halo teman-teman, selamat datang di stasiun kerja 3 yang merupakan lanjutan dari proses di stasiun kerja 2 dalam rangkaian perakitan Toyota Production System. Di stasiun kerja ini, kita akan melakukan final assembly dengan merakit beberapa komponen. Komponen yang akan dirakit antara lain rear cabin, pickup box, cabin 1, cabin 2, bolt type 1, dan bolt type 2. Setelah menerima hasil perakitan dari stasiun kerja 2 berupa WIPS tire, langkah selanjutnya adalah pemasangan komponen pendukung sesuai dengan perintah produksi. Jika akan membuat miniatur pickup, maka komponen yang digunakan adalah cabin 1 dan pickup box. Jika akan membuat miniatur decap, maka komponen yang digunakan adalah cabin 1, pickup box, dan cabin 2. Jika akan membuat miniatur MPV, maka komponen yang digunakan adalah cabin 1, pickup box, serta rear cabin. Untuk perakitan dimulai dengan penggabungan cabin 1 dengan cara memasang bolt type 1 ke cabin 1 di WID SC tire. Berikutnya dengan menggabungkan pickup box dengan cara yang sama menggunakan bolt type 1. Ini merupakan contoh perakitan miniatur pickup. Apabila kita akan merakit MPV ataupun decap, maka proses perakitan akan dilanjutkan dengan memasang komponen rear cabin untuk MPV serta cabin 2 untuk decap. Untuk MPV akan dilakukan penggabungan rear cabin dengan cara memasang bolt type 2 rear cabin ke TV model. Ini merupakan contoh perakitan miniatur MPV. Sementara untuk decap akan dilakukan penggabungan komponen dari cabin 2 dengan cara yang sama. Dan ini merupakan contoh perakitan untuk miniatur decap. Nah, setelah semua komponen yang diperlukan terpasang, jangan lupa untuk melakukan pengecekan masing-masing bolt type untuk memastikan semua sudah terpasang dengan kencang. Jika sudah, artinya proses perakitan di stasiun kerja 3 telah selesai dan produk siap untuk dilanjutkan ke stasiun kerja berikutnya.
Halo teman-teman, selamat datang di stasiun kerja 3 yang merupakan lanjutan dari proses di stasiun kerja 2 dalam rangkaian perakitan Toyota Production System. Di stasiun kerja ini, kita akan melakukan final assembly dengan merakit beberapa komponen. Komponen yang akan dirakit antara lain rear cabin, pickup box, cabin 1, cabin 2, bolt type 1, dan bolt type 2. Setelah menerima hasil perakitan dari stasiun kerja 2 berupa WIPS tire, langkah selanjutnya adalah pemasangan komponen pendukung sesuai dengan perintah produksi. Jika akan membuat miniatur pickup, maka komponen yang digunakan adalah cabin 1 dan pickup box. Jika akan membuat miniatur di cab, maka komponen yang digunakan adalah cabin 1, pickup box, dan cabin 2. Jika akan membuat miniatur MPV, maka komponen yang digunakan adalah cabin 1, pickup box, serta rear cabin. Untuk perakitan dimulai dengan penggabungan cabin 1 dengan cara memasang bolt type 1 ke cabin 1 di WIB SC tire. Berikutnya dengan menggabungkan pickup box dengan cara yang sama menggunakan bolt type 1. Ini merupakan contoh perakitan miniatur pickup. Apabila kita akan merakit MPV ataupun di cab, maka proses perakitan akan dilanjutkan dengan memasang komponen rear cabin untuk MPV serta cabin 2 untuk di cab. Untuk MPV akan dilakukan gabungan bolt cabin pada cara memasang bolt yang tadi ke new model. Ini merupakan contoh perakitan simulator MPC. Sementara untuk cab akan dilakukan penggabungan komponen dari firmware dengan cara yang sama. Ini merupakan contoh perakitan miniatur pickup. Nah, setelah semua komponen yang diperlukan terpasang, jangan lupa untuk melakukan pengecekan masing-masing bolt type untuk memastikan semua sudah terpasang dengan kencang. Jika sudah, artinya proses perakitan di stasiun kerja 3 telah selesai dan produk siap untuk dilanjutkan ke stasiun kerja berikutnya. Halo teman-teman, selamat datang di stasiun kerja terakhir, stasiun kerja 4. Pada stasiun kerja ini merupakan kelanjutan dari stasiun kerja 3 dalam rangkaian simulasi perakitan Toyota Production System. Di mana berbeda dari stasiun kerja sebelumnya, pada stasiun kerja 4 tidak akan ada lagi proses perakitan atau assembly, melainkan kita akan melakukan final inspection dengan tujuan untuk memastikan dan mengecek perakitan yang telah didapatkan oleh stasiun kerja sebelumnya telah memenuhi aturan ataupun kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, pada stasiun kerja 4 terdapat satu alat bantu berupa alat bantu inspeksi dan juga lembar final inspection. Pada lembar final inspection terdapat 4 kolom. Yang pertama ada kolom model yang berisikan jenis miniatur, kolom target yang akan diisikan dengan jumlah target produksi sesuai dengan delivery manifest yang dikirimkan oleh customer, kolom OK yang berisikan jumlah finished good product, dan kolom NG yang berisikan not good product. Kedua kolom ini akan diisi dengan turus ataupun tally.
proses final inspection dimulai dengan menaruh hasil perakitan pada stasiun kerja 3 melalui alat bantu inspeksi. Setelah itu, kita akan mengecek apakah roda sudah terpasang dengan benar dengan memutar alat bantu inspeksi pada bagian roda. Jika sudah, jangan lupa untuk memastikan bolt tab sudah terpasang dengan kencang dan tidak ada yang longgar. Pastikan juga untuk nut pada setiap roda telah terpasang dengan benar. Karena tadi terdapat defect pada produk, maka kita akan kategorikan sebagai MG product. Apabila terdapat defect pada produk, maka produk tersebut akan dikategorikan sebagai not good product dan akan disimpan pada not good storage. Tetapi jika pada produk selanjutnya produk dinyatakan lolos inspeksi atau tidak terdapat defect, maka akan dikategorikan sebagai OK. Dan produk dapat dilanjutkan ke proses pengiriman. Proses pengiriman produk akan dimulai dengan menaruh SG product pada box delivery. Selanjutnya, box delivery akan ditempatkan pada shutter finished goods storage sesuai dengan section produknya. Terdapat section untuk pickup, decap, dan juga MPV. Karena contohnya adalah produk pickup, maka box delivery akan kita tempatkan pada shutter storage untuk pickup. Nah, proses pada stasiun kerja 4 telah selesai. Selanjutnya, finished product akan dikirimkan oleh shipping person kepada customer. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang logistik. Jadi, logistik ini jumlahnya akan ada 4 untuk menyesuaikan jumlah stasiun kerja yang ada. Tapi, pada intinya, tugasnya akan sama saja, yaitu untuk mengantarkan working process dan raw material dari warehouse ke stasiun kerja, dan juga untuk mengantarkan hasil dari stasiun kerja ke warehouse. Kita ambil contoh pada logistik stasiun kerja 2. Pada awal proses produksi, logistik akan menuju warehouse untuk mengambil empty box stasiun kerja 2 dan hasil assembly stasiun kerja 1 beserta dengan boxnya. Selanjutnya, logistik akan menuju ke sisi kanan operator untuk meletakkan hasil assembly stasiun kerja sebelumnya beserta dengan boxnya. Kemudian, operator akan mengambil hasil assembly dan akan mengembalikan boxnya ke logistik. Selagi menunggu operator merakit, logistik dapat menunggu di posisi awal, yaitu di depan operator, dan juga dapat mengisi ulang empty box material yang diberikan oleh operator. Setelah mengambil empty box material, logistik akan menuju ke warehouse untuk memberikan empty box material ke warehouse. Lalu, logistik akan mengambil box berisi material yang dibutuhkan. Selanjutnya, logistik akan kembali menuju stasiun kerja dan memberikan box yang berisi material ke operator. Selanjutnya, apabila operator telah selesai merakit, maka logistik akan mengambil hasil rakitan dari sebelah kiri operator dan memasukkannya ke dalam empty box. Setelah itu, logistik dapat mengirimkan hasil assembly ke warehouse dan mengembalikan empty box ke bagian warehouse bagian stasiun kerja sebelumnya. Setelah itu, logistik dapat kembali lagi ke tempat awal, yaitu di depan stasiun kerja. Selanjutnya adalah shipping person atau orang yang bertugas untuk mengantarkan hasil produksi berupa finished good kepada customer yang telah melalui inspeksi akhir. Dalam melakukan tugasnya, shipping person akan mengambil produk dari finished good storage. Welcome to warehouse. Di dalam sistem produksi ada namanya sistem warehouse. Di sini ada 3 zona. Yang pertama, zona atas untuk jalur distribusi kotak material. Di tengah, tempat sebagai material disimpan.
Lalu yang bawah digunakan sebagai material yang akan diisi. Warehouse person bertanggung jawab untuk mengisi ulang material sesuai dengan Kanban material yang ada di box kosong. Kanban material ini merupakan kartu yang memberi sinyal bahwa material harus diisi ulang kembali sesuai dengan jenis dan jumlah material yang tertera. Sebagai contoh, warehouse person akan mengambil box kosong dari jalur bawah lalu melihat Kanban material untuk mengetahui material apa yang dibutuhkan. Di sini bisa dilihat bahwa material yang diperlukan adalah bolt type 1 sebanyak 16 pieces. Maka, kita ambil material tersebut sesuai dengan Kanban ini dan diletakkan ke dalam box kosong tadi. Setelah itu, box terisi dengan lengkap dan benar, operator mengembalikannya ke jalur distribusi atas. Maka box siap diambil oleh logistik person dan akan dikirim ke lini produksi. Dengan sistem ini, warehouse menjamin ketersediaan material dengan jenis dan jumlah yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga lini produksi tidak mengalami kekurangan ataupun kehabisan material. Yang terakhir adalah customer. Customer adalah orang yang melakukan pemesanan ataupun pembelian terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada awal simulasi, customer akan memberikan delivery manifest kepada PPIC yang berisikan jenis produk, jumlah pemesanan, dan waktu pengiriman yang diinginkan. Setelah customer menerima barang dari shipping person, customer akan melakukan pengecekan terhadap semua produk yang telah dikirimkan oleh shipping person, dan kemudian customer akan mengisi delivery confirmation sheet. Pengisian delivery confirmation sheet dilakukan dengan mencatat kuantitas good product yang terdelivered di masing-masing kolom. Kemudian jumlahnya diakumulasikan. Apabila akumulasi belum sesuai, maka ditandai dengan simbol X yang menyatakan bahwa terdapat delivery delay. Sedangkan apabila akumulasi akhir sesuai dengan yang diharapkan, maka simbol yang digunakan adalah lingkaran, yang berarti oke dan seluruh permintaan terpenuhi di siklus tersebut. Halo teman-teman, selamat datang di PIC. Di sini kita akan melakukan perencanaan juga perhitungan untuk hasil produksi tiap SK yang nantinya akan kita dapatkan total unit cost, total income, dan juga profit dari perusahaan. Oke teman-teman, jadi ini adalah Excel yang akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan. Excel ini terdiri dari perhitungan untuk masing-masing game yang sudah ditentukan biaya depresiasinya, number of labor-nya, dan cost of labor yang didapatkan dari perhitungan di sebelah. Tag time yang ditampilkan di sebelah kanan, dan terakhir adalah detail precondition yang dibacakan sebelum game dimulai. Nah, di Excel PPIC ini, teman-teman cukup mengisi kolom yang berwarna jingga saja. Di sini, terdapat beberapa bagian untuk Excel PPIC, mulai dari WS1, WS2, WS3, WS4, dan terakhir shipping. Di tiap-tiap WS atau stasiun kerja, terdapat kolom jingga yang perlu diisi dengan kuantitas dari masing-masing good product, not good product reject, dan not good product repair. Good product adalah produk yang berhasil dirakit sempurna pada stasiun kerja tersebut. Not good product reject itu adalah produk yang belum selesai dirakit dan sudah tidak dapat diperbaiki seperti saat ada part yang sama sekali belum terpasang dari stasiun kerja sebelumnya. Dan terakhir, not good product repair adalah produk yang belum selesai dirakit, namun masih dapat diperbaiki seperti ada baut yang tidak kencang, namun masih bisa dikencangkan lagi. Perlu teman-teman perhatikan, terdapat perbedaan pengkategorian ini pada game 1 dan game-game lainnya. Yang mana di game 1, produk yang dihitung kuantitasnya merupakan produk in warehouse dengan kategori good product dengan asumsi semua produk yang sudah masuk ke warehouse hanyalah produk yang sudah selesai dirakit di masing-masing stasiun kerja. Kita lanjut ke biaya. Di WS1, good product itu biayanya sebesar $10, not good product reject sebesar $15, dan not good repair sebesar $12. Biaya-biaya ini juga akan meningkat di tiap stasiun kerja dengan pertimbangan semakin banyak part dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Teman-teman juga bisa memperhatikan, di stasiun kerja di mana sudah ada kategori MPV, pickup, dan decap, masing-masing terdapat perbedaan biaya, yang mana pickup memiliki harga termurah, dilanjutkan dengan decap, kemudian MPV yang termahal. Pertimbangan perbedaan ini juga disebabkan karena MPV memiliki part yang lebih banyak dibandingkan pickup, dan lebih besar dibandingkan decap, sehingga biaya materialnya lebih besar. Kita lanjut ke bagian shipping. Di sini ada beberapa bagian, seperti on time dan delayed, serta total delivery. Dengan undelivered yang artinya produk sama sekali belum dikirimkan ke customer. Lalu lanjut ke rekapitulasinya.
Pertama, total income. Itu adalah total pendapatan yang dihitung dengan mengakumulasi seluruh total penjualan yang sudah terdeliver ke customer di bagian shipping, dikurangi dengan undeliverednya. Unit cost itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit dengan mempertimbangkan keseluruhan biaya produksi yang dibagi dengan produk yang sudah terdeliver. Sedangkan profit adalah keuntungan perusahaan yang didapat dari total income dikurangi total cost. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Di permulaan simulasi, teman-teman akan diminta untuk membacakan precondition kepada supervisor sesuai dengan data yang ada di sini. Contohnya, teman-teman bisa mengatakan seperti, "Supervisor, tolong cek apakah di WS2 ada 3 box WIP, 1 empty box, dan 2 box per each part." Lalu supervisor akan mengonfirmasi apabila semua kondisi ini sudah terpenuhi, simulasi game dapat dimulai. Setelah game selesai nantinya, teman-teman akan mengisi bagian jingga sesuai dengan jumlahnya. Semisal di game 2 ini, terdapat 1 good product di WS1, 1 reject di WS2, dan masing-masing 1 good product pickup, MPV dan decap di WS3, 1 reject MPV di WS4, sedangkan di shipping ada 4 MPV, 3 pickup, dan 1 decap yang terdelivered on time, dan 2 yang delayed, maka akan langsung didapatkan $830 untuk total income, unit cost sebesar $61,8, dan profit sebesar $212. Nah teman-teman, selain membuat rencana produksi, PPIC juga memiliki peran penting yang tidak kalah seru lainnya, yaitu mengatur alat-alat produksi supaya prosesnya berjalan dengan lancar dan terjadwal dengan baik. Salah satu alat yang akan kita gunakan yaitu buzzer. Buzzer merupakan alat yang digunakan sebagai penanda waktu dalam siklus produksi. Jadi setiap beberapa waktu buzzer akan berbunyi. Ketika buzzer dinyalakan, ini menandakan fase precondition dimulai. Setelah buzzer pertama berbunyi, ini berarti customer memberikan delivery manifest ke PPIC. Kemudian setelah buzzer kedua berbunyi, ini berarti operator mulai bisa bekerja dan mulai merakit produk. Dalam satu siklus produksi terdapat 5 kali bunyi buzzer. Cara men-setting buzzernya juga cukup mudah. Pertama-tama tinggal geser tuasnya ke posisi on, kemudian pilih mode buzzer yang kedua. Di mode ini, buzzer akan terus jalan dan menghitung otomatis sampai kita matikan sendiri. Tombol di sampingnya ini untuk memulai perhitungan. Nah, pengaturan waktunya bisa diatur di bagian atas sini. Di sini kita bisa pilih satuan waktunya, dan di bagian depan dan belakang, ini menunjukkan waktu awal bunyi buzzer dan jarak antar bunyi buzzer berikutnya. Contohnya di sini tertulis 2 dan 88, yang berarti buzzer akan berbunyi selama 2 detik setiap 88 detik. Oke, tools lain yang digunakan selain buzzer oleh PPIC yaitu waiting pause. Nah, waiting pause ini digunakan untuk membantu PPIC dalam melakukan penjadwalan produksi masing-masing produk untuk masing-masing siklusnya. Nah, cara kerja dari waiting pause ini cukup simpel, di mana di sini terdapat 2 kotak. Masing-masing kotak itu merepresentasikan waktu siklus dari masing-masing penjadwalannya. Nah, apabila waktu siklus pertama dimasukkan di sini, dan waktu siklus kedua di sebelah sini. Nah, kartu perintah produksi ini nantinya akan dilakukan pembauran di Heijun Kapos. Cara kerja dari waiting pause ini cukup simpel tapi akan sangat berpengaruh di kehidupan aktualnya. Nah, kemudian kita bahas Heijun Kapos. Nah, Heijun Kapos itu sendiri merupakan tools yang digunakan PPIC untuk melakukan pembauran produk. Nah, di sini terdapat baris dan kolom, yang mana baris itu melambangkan jenis-jenis produknya, serta kolom itu menggambarkan urutan produk dari masing-masing siklusnya. Nah, cara kerja Heijun Kapos nantinya kartu perintah produksi yang berada pada waiting pause akan diambil dan diurutkan di Heijun Kapos berdasarkan demand terbesar. Nah, sebagai contoh, apabila PPIC merencanakan untuk memproduksi pickup sebanyak 3 buah, MPV sebanyak 1 buah, dan double cabin sebanyak 1 buah, maka akan dilakukan pembauran dengan produk pickup terlebih dahulu dikarenakan memiliki demand yang terbesar. Nah, untuk pembaurannya dilakukan secara tidak berurutan. Yang pertama kita letakkan pickup terlebih dahulu di urutan 1, 3, dan juga 5. Kemudian diikuti oleh MPV di urutan kedua dan double cabin di urutan ke-4. Kurang lebihnya seperti itu untuk Heijun Kapos, dan yang pasti diingat, tidak boleh dilakukan pengerjaan produk yang sama secara berurutan karena dapat menimbulkan penumpukan inventory atau persediaan pada satu jenis produk.
Seperti itu. Oke.